Bu, Ibu. Astaga, Bella? Hah? Bella? Ibu pikir siapa? Sedang apa kamu di sini? Saya bawain roti cane dan kare buatan saya. Buat calon mertua saya tersayang dan calon suami saya. Jadi kamu itu bisa masak masakan India? Saya belajar masak dari buku, Bu. Ibu cobain ya. Bella, aduh terima kasih banyak. Kamu itu memang calon menantu idaman. Ayo Bella, kamu masuk yuk. Kita ngobrol sama Ibu. Nggak usah, Bu. Gak enak ntar kalau misalkan Mbak Najwa tahu kalau saya di sini. Dia pasti marah. Ibu tahu sendiri kan, kalau Mbak Najwa itu cemburu banget sama saya. Saya nggak mau kalau misalkan mereka bertengkar terus membuat Pak Rehan itu sedih. Kamu yakin kamu nggak mau bertemu dulu dengan Rehan? Lebih baik kamu masuk, kamu duduk sama Ibu dan kita tunggu Rehan bersama-sama. Nggak usah, Ibu. Saya dengan ngasih perhatian buat Pak Rehan dengan memasakkan roti canai kare aja buat saya udah cukup. Selamat menikmati, saya pulang. Iya, terima kasih Bellaku saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh besar pengorbanan Bella untuk Rehan. Aduh, calon mertuaku ini gampang sekali aku tipu. Bella, kamu memang pintar mencari muka. Gimana kondisi anak saya, Dok? Anak Bapak terkena demam berdarah, Pak. Dan kondisinya sudah cukup parah. Astagfirullah. Terus tindakan apa yang harus dilakukan, Dok? Karena Bapak terlambat membawanya ke rumah sakit, putri Bapak mengalami penurunan trombosit yang cukup drastis. Kami khawatir akan terjadi renjatan berulang yang akan berakibat fatal. Jadi, jalan terbaiknya harus seperti apa, Dok? Kami harus melakukan transfusi darah pada anak Bapak. Bisa Bapak atau Ibu. Ya Allah, bagaimana ini? Aku kan bukan ibu kandungnya Mumtaz. Jadi pasti belum tentu darahku cocok dengan Mumtaz. Ya Allah, semoga darah Mas Aldi cocok dengan darah Mumtaz. Supaya Mumtaz bisa sembuh. Gimana Mas? Darah kamu cocok kan sama Mumtaz? Golongan darahku sama sekali berbeda dengan Mumtaz. Mas, berarti cuma darah Anita yang cocok dengan Mumtaz. Mas, kamu harus nelfon Anita, Mas. Kamu harus nelfon dia sekarang. Cuma itu jalan satu-satunya kita nyelamatin Mumtaz. Ya, kamu benar. Aku hubungin Anita sekarang. Anita, ini aku Aldi. Tumben kamu nelfon. Ada apa? Anita, aku butuh bantuan kamu. Terutama anak kita. Bantuan apa ya? Mumtaz sakit. Kata dokter, Mumtaz terserang demam berdarah. Mumtaz kena demam berdarah. Makanya jumlah trombositnya menurun sangat drastis dan sekarang sudah terjadi renjatan berulang. Aku butuh bantuan kamu karena Mumtaz butuh transfusi. Keterlaluan ya kamu, Aldi. Maksud kamu apa telepon aku? Anita, maksud kamu apa bilang begitu? Kamu kan yang bawa Mumtaz pergi dari sini. Ya kamu harus bertanggung jawab dong sama Mumtaz. Anita, tolong dengerin aku. Aku mohon sama kamu, aku juga mau bertanggung jawab. Tapi sekarang kan Mumtaz lagi sakit. Dan darah aku sama sekali tidak cocok dengan Mumtaz.
Kamu adalah ibu kandungnya. Pasti darah kamu itu cocok. Jadi tolong bantuin Anita. Gimana kalau ternyata darahku juga nggak cocok sama Mumtaz? Bisa jadi justru darahnya Dion yang cocok sama Mumtaz. Ya ampun, gimana ini? Bisa-bisa semua kejahatan aku memalsukan identitas kelahiran Mumtaz itu terbongkar. Anita, kenapa kamu diam aja? Aku itu butuh donor darah dari kamu untuk Mumtaz. Golongan darah Mumtaz apa? Darah kamu pasti AB juga kan? Ya ampun, itu kan sama dengan golongan darahnya Dion. Soalnya golongan darah aku kan O. Sebenarnya aku bisa aja sih donorin darah aku buat Mumtaz. Tapi efeknya Aldi bakal tahu kalau itu bukan anak dia. Anita? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu yang bawa Mumtaz pergi dari sini dan kamu harus bertanggung jawab sama dia. Maksud kamu? Kesimpulannya adalah aku menolak permintaan kamu karena kamu udah merampas hak aku sebagai ibu. Kamu minta aja bantuan sama PMI. Aku nggak mau menanggung kesalahan kamu. Kamu itu egois banget tuh nggak? Aku benci sama kamu, benci! Dimatiin lagi. Mas, gimana mas? Apa jawaban Anita? Dia nggak mau mendonorkan darah. Pokoknya Aldi nggak boleh sampai tahu kalau golongan darah aku itu berbeda sama Mumtaz. Nanti Aldi bisa tahu kalau Mumtaz itu bukan anak dia dan itu jadi malapetaka buat hidup aku. Rehan memakan roti canai itu dengan sangat lahap. Dia tidak tahu kalau roti canai itu adalah masakannya Bella. Bu, masakan ibu enak sekali. Karena rasanya tidak kalah dengan yang biasa aku makan di restoran India. Tapi makanan ini bukan ibu yang masak. Bukan? Lalu siapa yang masak roti canai ini? Roti canai dan kare ini adalah masakan Bella. Mana mungkin makanan itu bisa masuk ke rumah ini? Kenapa tidak mungkin, Razak? Tadi Bella datang sendiri ke sini. Dan dia memberikan semua makanan ini kepada saya. Kenapa diberikan pada ibu? Dan bukan diberikan pada Najwa? Bella itu takut kalau dia datang sendiri dan memberikannya kepada Najwa. Nanti Najwa akan marah sama dia. Bunda, aku nggak akan marah kalau Bella datang sini dengan baik-baik. Tapi kalau Bella datang ke sini hanya untuk membuat aku dan Rehan selalu bertengkar, tentu aja aku nggak akan mau menerima Bella di rumah ini. Itu benar kan? Kata Bella. Apapun niat Bella untuk datang ke sini, pasti kamu tidak akan suka dan kamu akan marah. Ren, tambah lagi rotinya. Aku kenyang, Bu. Aku tidak mau makan roti itu lagi. Ibu ingin supaya kamu menilai dengan objektif. Buktinya benar kan? Tadi kamu bilang bahwa masakan ini enak sekali. Tapi setelah ibu bilang bahwa roti canai dan kare ini adalah masakan Bella, kamu tiba-tiba berhenti makan dan tidak mau makannya lagi. Berarti menurut kamu yang paling enak itu adalah masakan Najwa, ya kan? Ibu Priyanka, tolong hal itu jangan dipertanyakan lagi. Seenak apapun masakan orang lain, pastinya lebih enak masakan istrinya sendiri. Pokoknya, aku sudah kenyang dan aku tidak bisa makan lagi sekarang. Kalian lihat sendiri kan, Rehan tidak berani mengakui kelezatan makanan Bella. Itu semua karena kalian. Rehan menjadi munafik itu karena kalian. Sudahlah, aku pergi saja sekarang. Permisi. Permisi, sampai.